Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa kabarnya begitu kan ya, Bon Jovi dengan kawan-kawannya meminta majelis hakim untuk menghadirkan Pratikno ya dan Jokowi di sidang sengketa ijazah KEP. Wih. Ada apa ini? Ada apa ini? Petaka datang ya kepada geng Solo begitu. Pada persidangan nanti kami akan minta ke majelis untuk dipanggil itu Pratikno. Ini penting. Dan Jokowi. Kedua adalah Jokowi. Kenapa ini penting? Ada banyak hal yang tidak dilakukan oleh KPU untuk membuktikan ijazah itu benar asli atau benar palsu. Jadi kalau Jokowi misalnya ya, ini kan sudah menang ya, soal sidang KEP ini kan sudah menang begitu sebenarnya begitu kan ya. Bahkan KEP ya kabulkan gugatan Bonatua begitu untuk putuskan ijazah Jokowi ini adalah informasi terbuka. Ini kan sebenarnya kemenangan publik begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian tidak diduga dan tidak disangka ya, Bon Jovi mengatakan bahwa ya mendesak majelis hakim ini untuk menghadirkan Pratikno ya di Pratikno dan Jokowi di persidangan nanti. Karena kita tahu bahwa apa yang kemudian menjadi pertanyaan penting, kenapa Jokowi tidak pernah hadir dan sekarang kan sudah dimenangkan, sudah dikabulkan. Maka Jokowi setidaknya Pratikno datang dengan Jokowi untuk diminta keterangan. Wih. Ini semakin lebar kemana-mana begitu. Sip ya. Jangan soal dugaan ijazah ini bocor ke publik. Pantesan kemarin ini nggak jauh, mungkin sudah 1 mingguan 2 mingguan begitu. Pratikno ini datang ke rumah Jokowi, menemui Jokowi. Ada apa? Paragraf 49 bahwa termohon sudah melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimohon sebagaimana dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1075 tahun 2025 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum. Majelis berpendapat bahwa ada kerancuan tafsir di mana dalam kolom kesimpulan KPU memutuskan bahwa dokumen AQ terbuka dan dapat diakses publik yang mengandung informasi dikecualikan. Namun bagian kesimpulan tersebut menjadi kontradiktif dengan kolom jangka waktu pengecualian di mana KPU menyatakan informasi yang dikecualikan dapat dibuka jika pihak yang rasanya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Ada apa begitu kan ya? Dan disitulah Pratikno menemui Jokowi begitu. Kepentingan apa? Apakah ini kecolongan bagi seorang Presiden Prabowo Subianto? Yang jelas-jelas begitu kan ya. Pratikno ini punya tugas tanggung jawab luar biasa begitu, termasuk banjir dan sebagainya. Kenapa kok bisa menemui Jokowi begitu? Ada apa? Kan orang pasti bertanya-tanya, bos, ya. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian bocor ke publik begitu kan, ya. Bisa saja menduga seperti itu begitu. Nah, kenapa, Bang? Kok bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja realitasnya. Orang-orang kan masih melihat bahwa kemenangan soal Bonatua di situ ini menandakan bahwa ada kepanikan luar biasa kepada geng Solo begitu. Nah, kalau Pratikno dipanggil, ini langkah yang bagus. Kira-kira hadir nggak ya? Kira-kira hadir nggak ya si Pratikno di situ begitu. Jadi sekelompok ya Bon Jovi begitu kan ya, Bon Jovi ini membongkar soal dugaan ijazah palsu begitu kan ya, atau Bon Jovi ini meminta majelis ya Komisi Informasi Publik atau KEP untuk menghadirkan Menko Pratikno ya dan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam sengketa ijazahnya. Mereka menilai kehadiran kedua tokoh tersebut diperlukan guna mengkonfirmasi secara langsung keabsahan ijazah yang dipersoalkan. Nah, Bon Jovi ini menilai bahwa proses pembuktian ya
ini dilakukan penyelenggara pemilu, ya, belum menjawab seluruhnya keraguan-keraguan publik soal transaksi, soal transkrip, soal ijazah, soal dokumen-dokumen penting begitu kan. Nah, oleh karena itu kabarnya mereka meminta majelis hakim untuk menghadirkan saksi kunci ya dalam persidangan. Dan ini saya kira ini langkah yang bagus sebenarnya bagi geng Solo untuk hadir begitu kan. Jadi ini bukan main begitu kan. Nah, ini saya kira ini bagus untuk seorang Jokowi hadir di situ begitu. Nggak tahu lagi nanti apakah ini hadir atau tidak begitu. Jangan takut begitu kan ya. Ada yang berkomentar begini, ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Ada yang mengatakan ijazah Mulyono diributkan mulai 2012-2006. Ya nggak selesai di situ. Apa susahnya sih untuk menunjukkan kepada publik? Selesai sudah. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu. Ada yang mengatakan mungkinkah secara logika banyak yang menduga orang ini sebagai sutradara. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Makanya ini kesempatan emas bagi Pratikno datang untuk memberikan penjelasan. Saya kira ini langkah yang bagus, Bos. Langkah yang bagus, kesempatan. Ya, tidak hanya klarifikasi satu sini, seharusnya Jokowi memberikan klarifikasi langsung begitu kan ya, tunjukkan ijazahnya di depan publik seperti Arsul Sani, selesai sudah begitu. Biar tidak larut-larut. Ini masalah ijazah ini kan rumit begitu kan ya, rumit sekali, bertele-tele di situ begitu. Nah, maka Pratikno kalau diundang ini saya kira langkah yang bagus. Apakah Pratikno nanti mengaku soal bagaimana ijazah Jokowi atau tidak? Ya, apakah mau cuci tangan atau tidak? Ya terserah dong. Yang penting diminta klarifikasi. ini ngeri-ngeri sedap begitu kan. Semakin ketar-ketir nih geng Solo. Ya, kalau begini kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Terus kesimpulannya, KEP memutuskan bahwa informasi ijazah ya atau informasi publik ya, terus namun karena merupakan data pribadi yang keberatan dibuka ke pemiliknya ya, Pak mohon salinan ijazah ditolak. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen, ada pro dan kontra. Tapi bagi kami ya namanya pejabat publik begitu sudah dikabulkan dan sudah diatur dalam undang-undang, silakan begitu kan. Ya, ngapain kita harus menyembunyikan dokumen-dokumen itu begitu kan, kecuali KTP. ini geng Solo ini sudah kocar-kacir begitu kan. Jelas di situ sudah kocar-kacir begitu. Makanya tidak hanya itu begitu. Ini kemenangan publik kan, kata Bonatua dan sebagainya begitu kan. Nah, apa susahnya sih untuk menunjukkan itu? Nggak selesai ditunjukkan kepada dipertanyakan publik begitu kan? Ya kalau saya pribadi tunjukkan aja, selesai begitu kan. Ya ini nunjukin ijazah saja sampai repotin satu negara. Akhirnya akan diputuskan juga kalau ijazah presiden itu adalah informasi terbuka. Makin kelihatan, makin kesini orang banyak berspekulasi itu, Pak. Makanya saya pribadi begitu kan. Saya pribadi ayolah biar tidak larut ya. Tunjukkan aja di situ begitu. Biar tidak larut-larut menjadi spekulasi begitu kan. Ngeri, Bos. Ngeri ya. Nih, coba kita baca ya. Nih. Gugatan Bonatua atas sengketa ijazah Jokowi dikabulkan. Tok. Nih, Majelis KIP putuskan terima gugatan Bonatua ke KPU soal sengketa ijazah Jokowi. Majelis ya, Komisi Informasi Publik memutuskan menerima ya seluruh permohonan gugatan Bonatua Silalahi terkait sengketa informasi keterbukaan publik soal ijazah Jokowi ya di KPU ke KPU RI. Ya, saya kira kepala negara ya harus dibocor, harus ditampilkan lah begitu kan ya. Dokumen-dokumennya begitu. Namanya kepala daerah, namanya kepala negara. Ya ini kan melihat bahwa biar masyarakat tahu begitu kan ya, transparansinya tahu begitu apakah ada dugaan palsu atau tidak. Itu aja sebenarnya. Kalau masih ya saya kira saya tidak menjamin begitu kan ya. KPU ini akan begitu saja. Pasti nanti ada banding lagi. Saya yakin itu begitu. Ya mau banding gimana lagi kalau sudah seperti itu.
saya melihat bahwa hal seperti ini kan sebenarnya sangat mudah untuk ditunjukkan kepada publik. Tunjukkan aja selesai begitu. Biar tidak berbelit-belit sana sini. Aduh, kacau ya, semakin kacau bos ya, semakin kacau. Makanya tidak heran ketika seperti Bon Jovi itu begitu kan meminta untuk Pratikno dan Jokowi hadir. Ini kan menandakan ada suatu hal yang kemudian bisa memberikan penjelasan sedetil itu begitu kan ya. Masa langsung tiba-tiba Pratikno temui Jokowi begitu, itu kan ini kan menandakan orang-orang pasti mempertanyakan situasi itu begitu, karena dia bukan presiden ya. Dia kan bukan presiden lagi begitu. Ada apa? Kan ini kan pertanyaan publik. Saya melihat bahwa soal dugaan ijazah ini begitu kan, ya biarlah menjadi keterbukaan publik ya. Terus kemudian Jokowi kalau minta direvisi datang saja. Pratikno harus datang dong begitu kan ya. Semoga saja bisa datang. Nah, dan tidak alasan lagi begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.